Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Arina Faizanusar dengan NIM D121231041. Hari ini saya akan mempresentasikan demo dan analisis mengenai Hamming Codes 1511 sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah pengkodean dan kompresi. Hamming code merupakan salah satu metode error correction yang paling awal ditemukan. Tapi kenapa kita perlu untuk error correction? Nah, saat kita mengirim data, baik melalui kabel, wifi, atau bahkan sekedar menyimpannya di dalam hard drive, data itu rentan terhadap gangguan yang kita sebut dengan noise. Ini merupakan interferensi elektromagnetik atau sinyal radio atau bahkan radiasi kosmik dari luar angkasa. Nah, akibat dari noise ini adalah bit flip atau keadaan di mana bit 1 berubah menjadi bit 0 maupun sebaliknya. Nah, satu bit saja yang berubah dapat merusak seluruh data atau informasi di dalamnya. Sehingga ada dua pendekatan untuk mengatasi ini. Yang pertama adalah error detection. Contohnya seperti parity check sederhana, ini hanya bisa memberitahu kita bahwa data ini rusak, lalu meminta data dikirim ulang atau retransmisi. Ini tidak efisien, karena kita harus meminta kirim ulang gitu. Sedangkan metode kedua adalah, pendekatan kedua adalah error correction. Ini adalah fokus kita, karena metode seperti Hamming code ini tidak hanya tahu ada error, tapi dia juga bisa mengidentifikasi lokasi error tersebut dan memperbaikinya secara otomatis. Nah, mari kita bedah Hamming code. Kode ini ditemukan pertama kali oleh Richard Hamming di Bell Labs pada tahun 1950. Angka 1511 ini adalah parameternya. 11 bit mewakili 11 bit data atau pesan atau informasi yang ingin kita kirim. Sedangkan 4 bit adalah jumlah bit paritas atau bit penjaga yang kita tambahkan untuk perlindungan selama dikirim. Sehingga 11 tambah 4 jadinya 15 bit code word yang kita kirim. Nah, ini struktur posisinya sangat cerdas karena 4 bit paritas ditempatkan di posisi pangkat 2, yaitu P1, P2, P4, P8, dan seterusnya. 11 bit data kita kemudian mengisi slot sisanya di posisi 3, 5, 6, 7, dan seterusnya. Khusus di sini kita akan membahas untuk kasus 16 bit saja. Nah, kunci dari Hamming code adalah 4 bit paritas ini akan mengecek secara seperti binary search, dia akan ngecek per barisnya, apakah jumlah 1 itu genap atau ganjil. Nah, kalau genap, parity bitnya akan berupa 0, sedangkan kalau ganjil, parity bitnya akan berupa 1. Kita masuk ke proses encoding atau cara kita mengirim data. Kita mulai dengan 11 bit data asli yang ingin kita kirim. Di sini contohnya 10110010010101. Kita tempatkan 11 bit ini di dalam slot data yang slot parity-nya yaitu 1, 2, 4, 8 kita biarkan kosong. Lalu kita menghitung paritasnya. Kita mulai menghitung dari P1, P2, P4, dan P8 menggunakan operasi XOR. Karena operasi XOR ini lebih mudah untuk dimengerti program yang bisa dibilang native language-nya itu binary. Setiap paritas ini mengawasi kelompok-kelompok bit data gitu. Misalnya, P1 akan mengecek bit 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Sehingga jika hasil XOR-nya itu 1, maka parity check-nya akan berupa 1. Dan seterusnya sampai P8. Sehingga kita dapatlah code word lengkap yang berisi gabungan antara parity bit dengan data bit yang ingin kita kirim. Baik, di sini saya sudah membuat simulasi untuk demonya. Pertama kita import dulu hal-hal yang kita perlukan, lalu kita masukkan apa pesan yang ingin kita kirim. Misal saya random aja sebanyak 11 bit. Di sini seolah-olah kita ngirim pesan atau ngetik pesan, karena kita belum encode, jadi parity bitnya masih 0 di sini. Nah, lalu encoding itu dia akan mengisi parity bit yang tadi dengan ngecek satu-satu apakah secara binary search itu dia genap. Kalau ganjil akan parity bitnya akan berupa 1. Itu proses encoding. Nah, misalnya kita simulasikan ada noise, sehingga bit di posisi ke-6 itu flip dari 1 ke 0. Maka data yang diterima kini rusak. Sehingga kita harus melakukan, atau si penerima ini harus melakukan perhitungan sindrom untuk tahu di mana errornya. Nah, cara melakukan perhitungan tersebut adalah paritasnya dihitung ulang persis pada saat kita encoding. Tapi tiap kali ia menyertakan semua bit yang dia terima, hasil perhitungan ini baru disebut dengan bit syndrome. Misalnya kita cek dulu di S1, posisi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jika hasilnya 0, berarti tidak ada
error di situ, tidak ada bit flip. Lalu kita lanjut ke S2, cek posisi 2, 3, 6, 7, dan seterusnya. Dan ternyata hasilnya 1, berarti di sini ada bit yang ke flip, ada error, sehingga grup ini salah. Lalu kita cek lagi dari parity 4, parity 8. Setelah itu kita gabungkan bit sindrom tadi sesuai urutannya, sehingga kita dapat biner 0110, yang dalam desimal ini artinya angka 6. Sekarang kita tahu bahwa errornya ada di posisi 6, sehingga secara otomatis ia memflip bit ke 6 dari 0 kembali ke 1. Jadi datanya pulih seperti semula, tanpa harus transmisi ulang. Nah, di bagian decode-nya ini, dia akan cek satu persatu. Nih, dengan parity 1, parity 2, parity 4, parity 8, lalu menggabungkan semuanya dengan operasi XOR. Kemudian dia print di mana lokasi errornya. Kita masuk ke analisis performa Hamming code ini. Jadi kekuatan utama dari Hamming code ini sebenarnya single error correction atau SEC. Ia dapat 100% memperbaiki 1 bit yang error atau 2 bit yang error, walau tidak bisa memperbaikinya kalau 2 bit. Nah, secara efisiensi, kita hanya menambah 4 bit untuk melindungi 11 bit data. Dan ini semakin banyak pesan atau data informasi yang ingin kita kirim, bit parity-nya akan semakin sedikit. Karena kita melakukan pengecekan dengan binary search. Ini disebut dengan overhead, yang perhitungannya sebagai berikut ini, N kurang K per K, atau dibagi 4, atau 4 dibagi 11, yaitu 36,4%. Ini jauh lebih efisien dibanding metode lain, dan karena hanya menggunakan operasi XOR, implementasinya di hardware juga sangat cepat. Kemudian di mana saja Hamming code ini digunakan? Pertama, isi RAM di server dan data center. Hamming code digunakan untuk melindungi memori dari radiasi kosmik. Kemudian komunikasi luar angkasa juga menggunakan Hamming code karena misal Mars rover dan satelit itu bergantung dengan retransmisi data yang butuh puluhan menit, jadi lama. Kita butuh error correction yang langsung otomatis memperbaiki errornya. Terakhir, untuk media penyimpanan seperti SSD dan hard disk itu metode ini digunakan untuk menjaga integritas data. Tentunya banyak aplikasi lainnya yang belum bisa saya sebutkan di sini. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.